Hai guys, nama aku Dita. Dan saya Alip. Nama aku Parel. Dan saya Johansson Napitupulu. Nama saya Emia. Selamat siang semua. Kami di sini dari kelompok 2, mata kuliah kepemimpinan ingin mengobservasi HMJ PKO. Di sini kami sudah bersama ketua dari HMJ PKO. Nama saya Farhan Yanto yang biasa dipanggil Jidan. Sekarang saya diamanahkan dan masih dalam masa bakti selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kepemimpinan Olahraga periode 2024-2025. Bang, di sini kami ingin bertanya sedikit. Bang bisa jelaskan nggak bagaimana struktur organisasi HMJ saat ini? Struktur pengurus ataupun bagian dari HMJ PKO itu yang pertama itu dari Badan Pengurus Harian. Badan Pengurus Harian HMJ PKO periode 2024-2025 itu ada Ketua Umum, saya Ketua Umumnya, ada Wakil Ketua Umum, ada Sekretaris Umum, dan ada Bendahara Umum. Untuk yang lainnya itu di HMJ PKO ada 4 bidang, yang dimana 4 bidang itu bidang Kominfo, bidang Kesma, bidang keorganisasian, dan bidang Litbang. Ada 4 bidang. Mungkin untuk strukturnya seperti itu. Di sini teman saya juga ingin bertanya, Bang. Baik HMJ PKO, dari semua kegiatan yang sudah dilakukan, kegiatan mana yang menurut Abang paling berkesan di organisasi HMJ, Bang? Kegiatan yang selama ini saya emban, saya jalankan di HMJ PKO sudah selama 1 tahun 3 bulan menjadi pemimpin organisasi itu, yang paling berkesan itu ialah kegiatan gabungan dari Ormawa Fakultas, baik itu dari Senat Mahasiswa Fakultas, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, HMJ PJKR, HMJ IKOR, dan yang paling utama melibatkan HMJ PKO. Yang dimana kegiatan tersebut ialah menggabungkan seluruh Ormawa internal Fakultas untuk membuat kegiatan ataupun merancang kegiatan, namanya itu FIK Expo, Fakultas Ilmu Keolahragaan Expo. Jadi Expo itu sudah terlaksana di tahun lalu, tepatnya di bulan 11. Nah, di bulan 11 itu banyak kegiatan yang dibuat dari Ormawa Fakultas, dari 5 Ormawa, yang dimana kegiatannya itu melibatkan kegiatan-kegiatan bidang olahraga. Ada bola, ada sepak bola, ada basket, ada futsal, ada voli, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya bilang kegiatan itu yang paling berkesan? Mungkin dari tahun-tahun sebelumnya, Fakultas Ilmu Keolahragaan itu jarang sekali membuat kegiatan yang sangat besar. Kegiatan yang sangat besar itu ialah itu tadi, FIK Expo. Karena kegiatan itu besar karena apa? Karena itu pada saat tahun lalu itu ada pentasnya, ada pensinya, dan ada persembahannya, ada juga perlombaan ataupun pertandingan yang di luar dari bidang olahraga, ada juga asik-asikannya, seru-seruannya dengan mahasiswi aktif jurusan PKO, PJKR, IKOR. Dari 3 jurusan itulah sama-sama membersamai menyelesaikan kegiatan Expo tersebut. Ini teman kita akan bertanya lagi selanjutnya. Dari teman saya. Bagaimana cara Abang bersama pengurus menyelesaikan kendala masalah? Kendala masalah seperti apa? Untuk kendalanya Bang, seperti yang disampaikan teman saya tadi, untuk tentang kegiatan Bang, dalam kegiatan Expo tadi Bang. Berbicara terkendala ataupun problem mengenai di HMJ PKO itu sebenarnya banyak hal-hal ataupun elemen-elemen serta indikator yang menjadi titik permasalahan. Yang pertama itu mungkin enggak permasalahan pada saat Expo, tapi permasalahan antara komunikasi, antara kegiatan, minimnya perkaderan ataupun minimnya aktif kader-kader HMJ PKO untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada di HMJ PKO. Mungkin itu kendala yang paling utama. Nah, kendala itu tadi saya sebagai pemimpinnya menanggapi hal tersebut mungkin bisa memanggil ataupun menarik bagian dari kader HMJ PKO itu satu persatu, dipanggil, ditanya apa permasalahannya, apa problemnya, permasalahannya seperti apa, kenapa bisa seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalaupun tidak selesai dari permasalahan tersebut dipanggil
akan didudukkan secara ada namanya di HMJPKO itu rapat istimewa. Nah, di rapat istimewa itulah nanti bagian-bagian ataupun seluruh kader HMJPKO akan terlibat untuk menyelesaikan ataupun mengetahui bagaimana problem yang terjadi permasalahan antara sesama kader HMJPKO. Mungkin itu permasalahan yang pertama antara seluruh kader HMJPKO. Nah, permasalahan yang kedua mengenai kegiatan. Minimnya kader HMJPKO dalam membersamai kegiatan HMJPKO itu sampai terselesaikannya, kegiatannya itu sampai selesai, sampai di ujung acara itu minim. Nah, saya sebagai pemimpin organisasi dari jauh sebelum untuk menjalankan kegiatan, malam harinya ataupun H-2 sebelum hari tersebut saya sudah komunikasi satu persatu dengan kader-kader HMJPKO agar lebih mengingatkan dan merawat komunikasi bagaimana di hari tersebut bisa hadir dan bisa membersamai menyelesaikan tanggung jawab sebagai kader HMJPKO menyelesaikan kegiatan. Mungkin seperti itu. Baik Bang, terima kasih. Akan dilanjutkan pertanyaan selanjutnya oleh teman saya. Baik, saya akan memberikan pertanyaan selanjutnya kepada Bang Zidan. Apa dukungan yang dibutuhkan dari mahasiswa maupun pihak kampus agar kegiatan HMJ lebih optimal, Bang? Nah, yang pastinya support ataupun dukungan yang diberikan ataupun yang kami perlukan dari HMJPKO itu yang pertama tentu dari fungsionaris fakultas, baik itu dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, ataupun wakil dekan 3. Mungkin kalau berbicara pembina HMJPKO dan sekaligus selaku ketua jurusan PKO, Pak Ian Indra Siregar SPD MPD selalu mensupport, selalu mendukung kegiatan HMJPKO. Namun untuk fungsionaris fakultas karena mungkin banyak keterlibatan tanggung jawab ataupun kegiatan yang lain yang mereka emban di bagian tugasnya, jadi terbatas komunikasi. Tapi per hari ini selama saya menjabat di HMJPKO selama 1 tahun 3 bulan, alhamdulillah baik itu pimpinan fakultas, dekan, WD1, WD2 dan WD3 itu selalu mensupport, selalu mendukung apa kegiatan HMJPKO yang akan dibuat ataupun yang mau dijalankan. Untuk ke kalangan mahasiswa ataupun mahasiswi sudah sangat banyak dan sudah sangat membantu kegiatan-kegiatan di HMJPKO itu. Banyak mahasiswa-mahasiswi jurusan PKO yang sering terlibat dalam kegiatan HMJPKO. Mungkin salah satunya itu ialah kegiatan olahraga. Kegiatan olahraganya itu cabang olahraga futsal, cabang olahraga voli, itu melibatkan bagian dari mahasiswa-mahasiswi aktif jurusan PKO. Nah, untuk dukungan ataupun support itu sendiri, alhamdulillah dukungan support itu selalu terjalan dengan baik asalkan dari kami ataupun dari saya selaku pemimpin organisasi mempunyai komunikasi ataupun relasi yang bagus dengan fungsionaris fakultas, dengan fungsionaris jurusan, ataupun komunikasi dengan kawan-kawan ataupun adik-adik yang ada di jurusan PKO. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bang. Saya Baik, kami